Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Haryani yang membahas seputar pemakaman di TPU DKI Jakarta. Nah, untuk hari ini season pembahasannya saya mau ambil judul mengenai pemakaman tumpang ya. Syarat pemakaman tumpang di DKI Jakarta apa saja sih? Alurnya bagaimana? Berapa banyak tumpangannya? Berapa jarak bisa ditumpang? Oke, kita bahas di video ini. Jika memang mau ada pertanyaan, ada saran, kritik, atau masukan, bisa di komen di video ini. Oke. Nah, kita mulai dari persyaratannya dulu ya. Persyaratannya yaitu udah pasti surat tumpangannya, IPTM, izin penggunaan tanah makam, sewa tanah makam, bukti pembayaran terakhir, bukti perpanjangan surat makam terakhir itu yang dibawa sebagai dasar data pendukung untuk penggalian tumpang. Yang pertama. Yang kedua, sudah pasti KTP almarhum dan KTP ahli waris ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, surat medis. Jadi surat medis itu penting karena untuk membuktikan bahwasanya jenazah telah meninggal dunia akibat sakit, akibat gangguan lainnya, akibat penyakit menular, akibat penyakit khusus, itu harus jelas gitu ya. Oke. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan lebih nih ya tentang apa-apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana sistem penumpangannya, bagaimana untuk prosedur syaratnya gitu ya. Nah, tadi syaratnya sudah saya jelaskan, surat tumpang, KTP almarhum, surat medis itu yang utama. Sama materai sebagai bukti bahwasanya keluarga telah menyetujui petak makam itu digali dan ditumpangkan di jenazah yang lainnya gitu ya. Jadi jenazah baru sama jenazah lamanya itu udah sepakat. Mungkin masih keluarga atau kan ada juga yang ipar, tapi selama itu disetujui kita nggak masalah. Ada juga yang mungkin sepupu atau keluarga tiri, nggak masalah selama itu disetujui keluarga gitu ya. Jadi apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak dibolehkan untuk bisa ditumpang itu kembali lagi ke keluarga. Jika memang keluarga sudah sepakat, sudah setuju untuk bisa ditumpang, kita nggak masalah. Teknisnya itu mau saudara kandung, suami istri, kakak adik, ataupun bahkan menantu dan sebagainya, nggak masalah jika memang keluarga menyetujui melampirkan bukti surat tumpang dan menandatangani bermaterai. Udah, itu klop, langsung kita proses, kita registrasi untuk penggaliannya, estimasi kurang lebih 2 jam. Nah, untuk tumpangannya maksimal 6 jenazah dalam satu lubang gitu ya, kalau secara aturan. Memang belum disahkan secara legalitas resmi 6 jenazah, tapi secara di lapangan kita melihat bahwasanya 6 itu sudah maksimal. Jadi saran dari kami sebagai petugas pemakaman, jika memang jenazahnya sudah 6, baiknya ganti petak lain, karena semakin banyak jenazah yang ditumpang maka penggalian tersebut semakin dangkal. Apa artinya? Ketika penggalian sampai ketemu jenazah, stop di sana, tidak dilanjutkan lagi gitu ya. Karena kita gali tumpang, misalnya jenazah kedua nih. Nah, jenazah pertama sampai ketemu jenazah, kita stop di sana galinya. Kita uruk sedikit tanahnya, baru ditumpang jenazah yang kedua. Begitu seterusnya, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nah, jadi bisa diprediksi sendiri perkiraan dangkalnya kalau sudah sekian jenazah gitu ya. Nah, untuk jaraknya sendiri, estimasi bisa ditumpang itu berapa lama jangkanya?
Secara aturan Perda nomor 3 tahun 2007 bisa ditumpang jika 1 periode atau 3 tahun masa berlaku habis. Gitu ya. Jadi jenazah yang lama si A bisa ditumpang si B jika si A sudah lebih dari 3 tahun, minimal 3 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya belum 3 tahun, terus ada yang meninggal, tidak punya petak lain, keluarga mau dimakamin di situ, gimana? Oke, saya jawab. Jika belum 3 tahun, ya, kondisi dari jenazah di petak tersebut, ya, maka ada persetujuan tambahan dari keluarga bahwasanya pihak keluarga menyetujui belum 3 tahun namun ingin ditumpang. Jadi kan ada surat pernyataan untuk tumpang itu 3 lembar ya, jadi butuh 3 materai. Kalau misalnya kurang dari 3 tahun biasanya 4 materainya. Yang satu sebagai memperkuat surat pernyataan tambahan bahwasanya ini kemauan keluarga. Tapi ada tapinya nih, kita nggak serta-merta 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun langsung ditumpang, disetujui keluarga tumpang, enggak, kita ada masa tunggu gitu loh. Masa tunggunya itu minimal sekali 1 tahun. Jadi 1 tahun lewat 2 bulan, 1 tahun 6 bulan, 2 tahun itu kan di bawah 3 tahun ya, boleh, tapi ada persetujuan tambahan. Namun ada konsekuensi di balik itu. Konsekuensinya apa? Keluarga tegel nggak? Tega nggak? Mau nggak ngelihat sendiri kondisinya? Karena kalau belum 3 tahun, belum kering, belum jadi tulang, masih ya beberapa kondisi utuh atau benyek-benyek nyenyeh gitu loh. Kalau masih setahunan lebih lah gitu. Jadi sebenarnya sih belum layak digali atau ditumpang lagi. Tapi kalau keluarga setuju ya silahkan monggo, tapi lihat kondisinya tegel nggak gitu aja ya. Karena setahu kami petugas di lapangan yang layak bisa ditumpang ketika sudah 3 tahun ya. Kalau 3 tahun sudah menjadi tulang ya. Tapi kalau belum 3 tahun tergantung dari kondisi fisik dari jenazah tersebut lah ya. Ya Allahu alam, Allah yang tahu kondisinya seperti apa. Yang jelas jika memang secara aturan itu 3 tahun. Tapi kalau belum 3 tahun, misalnya 2 tahun lebih nggak apa-apa, 1 tahun lebih boleh. Tapi ya itu kembali lagi ke keluarga, asal keluarga setuju, keluarga ikhlas, rela, ridho ngelihat kondisinya seperti itu, oke, monggo silahkan gitu ya. Jadi kami petugas juga tidak mempersulit karena memang lahan di Jakarta itu udah sulit gitu loh. Kalau memang bisanya ditumpang di petak itu tidak ada petak lain ya begitu konsekuensinya gitu ya. Nah, kalau makam baru ada nanti aku bahas di video selanjutnya, tapi ada beberapa TPU yang tidak membuka makam baru. Jadi nanti di video selanjutnya mungkin aku akan bahas dan aku jelasin TPU mana saja yang terdaftar. Dan kebetulan item dari beberapa TPU yang buka itu saya masih ada draftnya ya, kurang lebih masih banyak sih ya, ada lebih dari 2 atau 3 TPU yang masih buka untuk makam baru, yang lainnya sudah tumpang semua karena surat edarannya dari gubernur udah keluar gitu. Jadi untuk wilayah TPU ini masih, wilayah TPU ini udah enggak gitu, ada nanti saya jelasin di video selanjutnya ya. Nah, untuk tumpang pembahasannya seperti itu. Terus kalau ditumpang itu kalau ada bangunan makam kayak keramik plester kita hancurkan dan tidak boleh dibangun kembali ya, karena untuk kedepannya hanya boleh rumput dan nisan saja. Jadi momennya ketika ditumpang itu kita hancurkan yang ada badan makamnya itu, yang ada bangunan-bangunannya. Karena untuk kedepannya seluruh TPU DKI Jakarta untuk makam umum ya itu hanya rumput dan nisan saja, jadi nggak boleh pakai granit, marmer atau apapun kecuali nisannya ya, badan makamnya sudah tidak boleh ya. Jadi dihancurkan momen ketika tumpang. Jadi ketika tumpang itu sekali kita hancurkan, dan untuk pembenahannya sendiri ketika 100 hari dari pemakaman kan akan dibenahin tuh petak makamnya. Nah itu sudah tidak boleh ada keramik lagi ya. Jadi harap dipatuhi, ditaati aturan dari pemerintah gitu ya. Terima kasih telah
menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Saya akan berikan informasi yang lainnya nanti di video-video selanjutnya. Kalau memang ada mau masukan, kritik atau komen, saran dan apapun, saya akan coba telaah, saya akan jawab, saya akan respon. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.